Pemirsa Intens Investigasi, meski harus rela berpisah jauh dari anak sulungnya Suara Reiki Januari yang sedang kuliah di London, namun ada kebanggaan tersendiri bagi artis senior Ratna Listy terhadap sang putra Suara Reiki Januari yang kerap disapa Mas Eki. Ya, orang tua mana yang tak merasa bangga saat mengetahui anaknya bisa berprestasi di negara orang, di mana Reiki pernah bertugas menjadi petugas pengibar bendera atau Paskibra KBRI di London 2 tahun yang lalu. Dan di tahun ini, sang anak juga dipercaya menjadi pelatih Paskibra untuk acara upacara kemerdekaan Republik Indonesia di KBRI London pada tanggal 17 Agustus nanti. Diketahui Reiki kuliah di London dengan mengambil jurusan media komunikasi. Dan meski hanya seorang diri di sana, tapi Reiki yang masih berusia 20 tahun itu sudah bisa membuktikan kalau dirinya yang sebelumnya tak pernah pisah dari maminya, tapi ternyata bisa hidup mandiri dan bertahan hidup di negara orang. Dan semua itu juga memberikan rasa bangga yang luar biasa bagi Ratna Listy. Dan berhubung Reiki sedang menjadi pelatih Paskibra, maka ia pun pesan kepada sang ibunda tercinta agar dibawakan baju seragam saat dulu ia menjadi anggota Paskibra. Karena baju itu akan dipakainya saat upacara Hari Kemerdekaan sambil tetap memberikan pengarahan kepada anggota Paskibra dari pinggir lapangan upacara. Karena itulah Ratna Listy meminta anak perempuannya, Suara Keisha Almanova atau kerap disapa Keisha, untuk mengunjungi sang kakak sekaligus liburan. Kebetulan Keisha yang saat ini juga sudah kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta ini sedang libur panjang. Lalu seperti apa persiapan Keisha ke London? Apa saja yang ia bawa? Bagaimana juga suasana tangis keharuan Keisha dan Ratna Listy bersama dengan Panglima Langit saat harus melepas Keisha pertama kalinya ke luar negeri sendirian untuk bertemu dengan sang kakak yang sangat dibanggakannya itu. Apa pesan-pesannya untuk Keisha selama berkunjung ke London menemui sang kakak kuliah di sana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jelang Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti, yang akan dirayakan seluruh rakyat Indonesia, pastinya akan disambut dengan meriah dan penuh rasa sukacita. Itu juga yang dirasakan oleh Ratna Listy. Terlebih ada kebanggaan yang luar biasa yang dirasakan artis kelahiran Madiun, Jawa Timur ini. Mengingat anak sulungnya, Suara Reiki Januari atau kerap disapa Mas Eki ini, pernah menjadi anggota pengibar bendera atau Paskibra di KBRI London 2 tahun yang lalu. Dan tak kalah membanggakannya, di momen Hari Kemerdekaan tahun ini, Reiki dipercaya menjadi pelatih Paskibra untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 KBRI di London nanti. Hal ini tentunya merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Ratna Listy. Selain sang anak bisa ambil bagian dalam momen peringatan Hari Kemerdekaan di negara orang, Suara Reiki Januari atau yang akrab dipanggil Mas Eki ini juga mampu konsisten menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di London. Ya, diketahui Reiki kuliah di London sejak awal tahun 2022 dengan mengambil jurusan media komunikasi. Yang lebih penting dibawa adalah apa yang dipesan Mas Eki. Jadi Mas Eki itu pesan barang yang harus dibawa Keisha, karena ini kan bulan Agustus ya. Reiki kan 2 tahun lalu sebagai Paskib. Jadi dia mengibarkan bendera Indonesia di London itu 2 tahun yang lalu. Sekarang dia udah jadi senior ngelatih anak-anak Paskib.
Makanya dia minta dikirim baju paskibnya karena waktu itu sempat dibawa pulang ke Indonesia kan. Itu bajunya udah disiapin. Di sana jurusannya media komunikasi. Itu, dan dia selain kuliah juga dia kerja juga di sana. Aku sebagai orang tua tidak mungkin aku lepas begitu saja tanpa minta perlindungan dari Allah. Jadi aku sih bergantung sepenuhnya sama Allah karena aku tidak bisa 24 jam menjaga dia kan. Jadi selalu aku bawa dalam doa aja biar di sana selamat, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, terjaga iman dan takwanya gitu. Ada alasan khusus juga yang membuat Ratna Listi sangat bangga kepada Reiki yang pernah menjadi anggota Paskibra KBRI di London 2 tahun lalu. Ternyata saat waktu masih di tanah air, Reiki sempat tak lolos seleksi untuk anggota Paskibraka di Istana Negara. Tapi karena keinginannya Reiki yang kuat bisa menjadi anggota pengibar bendera, maka ia pun mencoba lagi di London dan justru terpilih. Baju kebanggaan ya, aku dulu sampai terharu mewek yang di sana upacara, yang di sini mewek. Karena dia sempat ikut Paskib di Indonesia kan, tapi nggak lolos gitu untuk sampai pas sampai di istana gitu. Ternyata malah di sana bisa mengibarkan, malah jadi ada kebanggaan gitu mengibarkan bendera Indonesia. Minta pertolongan sama yang punya bumi, insya Allah kita selamat, itu aja sih. Jadi percaya diri, bahasa Inggris belepotan nggak apa-apa, tapi percaya diri. Iya kan, karena kan bahasa di sini dengan di luar mungkin berbeda. Jangan kecil hati, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Sama orang Cina juga banyak yang bahasa Inggrisnya belepotan, orang India juga yang artikulasinya nggak jelas. Tapi yang penting bisa komunikasi gitu aja. Untuk kepergiannya ke London, Inggris kali ini, anak kedua sekaligus anak bungsu Ratna Listi ini akan membawa 2 koper. 1 koper ukuran besar dan 1 koper lagi dengan ukuran yang agak kecil. Dan apa saja yang dibawanya dalam kopernya tersebut, Keisha pun menunjukkan kepada tim intens investigasi. Di koper yang besar, Keisha membawa seragam paskibra yang dipesan sang kakak. Tak cuma itu, Keisha yang juga sebagai model ini juga tak bisa lepas dari alat-alat kosmetiknya dan juga skincare. Dan yang tak boleh ketinggalan adalah kebaya karena rencananya Keisha juga akan ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di KBRI London. Ia juga menyimpan 10 setel baju, celana dan menyiapkan baju coat juga karena kemungkinan di sana akhir Agustus akan memasuki musim dingin. Usai berkemas, selanjutnya Keisha pun diantar Ratna Listi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Lantas seperti inilah momen haru Ratna Listi saat mengantar Keisha ke bandara untuk melepas sang anak liburan sekaligus bertemu sang kakak di London, Inggris. Gimana? Udah siap? Bawa apa aja nih hari ini? Nah, ini ya. Oke.
Yang pertama ini ada koper yang besar, isinya baju-baju. Ini ada coat, karena di sana nanti akhir Agustus bakalan dingin kalau menurut Mas Eki. Jadi kita persiapkan ini. Terus di sini ada baju-baju aku yang penting yang ya. Nah, gini aja. Nah ini kalau baju-bajunya si Keisha, Bunda bantu milihin nggak atau semua pure dia yang pilih sendiri? Ini aku yang milih sendiri. Jadi Kecuali stylenya anak muda kan beda ya. Aku tuh sebenarnya punya baju-baju yang ukuran Deca, karena aku dulu badanku kan sama kayak dia kan. Satu lemari tuh bajuku bisa sebenarnya buat Keisha, tapi stylenya beda gitu. Jadi dia pakai yang stylenya dia sendiri gitu. Ya kayak ginilah. perkiraan kayaknya 10 deh kalau totalnya. Wow. Iya, aku bawa beberapa celana, beberapa baju, ada outer juga kayak gini. Palingan nanti aku Nyuci baju. iya, jadi aku nggak setiap hari ganti, bakalan dicuci terus ntar dipakai lagi gitu. Makanya dia siap-siap minta doain apa sabun cuci yang cair. Aku Iya. bilang ngapain bawa dari sini, di sana juga ada kan Mas Eki gitu. Gendut ininya. Iya kendut, sabar ya. Nggak mau ke kendut kan. Nah kalau ini apa aja nih Keisha yang kamu bawa yang sebelah sini? Perintilan. Iya benar. Dia kan seorang Yang model ya, jadi boleh ketinggalan dari seorang Keisha gitu. oh itu nggak pas. Oh ya dia bawa kebaya. Kebaya mana deh? Kayaknya di paling bawah Untuk sih. upacara. di bongkar aja. Karena dia mau memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi nih. Jadi dia nanti Sudah di mau ikut upacara di KBRI. Kayak kebaya. Kebayanya punya mami. Punya aku. Nggak apa-apa dong. Ini biar ini pilihnya kebayang ini ada alasannya nggak atau kayak yaudah bawa aja? Alasannya karena aku suka warna pink. Oke, saya suka warna pink dan ini deh. Coba dilipat. Makasih, Pi. Gimana, Dik? Mau yang ini apa itu? Lebih sini kan? Lebih lucu kan? Warnanya pink. Dah, let's go. Semoga dijaga Allah. Jangan lupa untuk terus berdoa. Libatkan Allah dan siapkan dalam kiri kanan. Salam buat Mas Eki. Iya. Udah, masuk sana. Ini mami ikut masuk. Sekarang ada. Udah. Nah, pemirsa Intens, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini ya. Jadi aku tadi melepas kepergian Keisha itu berusaha untuk mengikhlaskan supaya perjalanannya lancar, tidak ada halangan dan mengiringinya dengan doa gitu. Aku nggak mau membuat beban sehingga nanti perjalanan Keisha jadi berat. Aku nggak mau itu gitu. Makanya aku berusaha untuk jangan sedih. Toh juga cuma 3 minggu gitu. Walaupun hatiku, aduh habis ini 3 minggu aku berarti nggak berpelukan. Kan setiap hari aku masih berpelukan gitu sama Keisha. Dan salah satu yang menurut Mas Eki menyemangati adalah adiknya gitu Keisha. Maka aku kirimlah Keisha ke sana kayak gitu. Lalu seperti apa tangis haru Keisha kepada sang kakak Reiki sebelum kepergiannya menuju London? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, kuliah di luar negeri, Reiki penuh perjuangan kuliah di negara orang, di mana ia membagi waktunya untuk menjajal beberapa pekerjaan seperti kurir online, waiters, kasir, agar bisa menghasilkan uang sendiri sambil kuliah di London. Melihat sang anak bisa mandiri dan bertahan hidup di negara orang, membuat Ratna Listi sebagai orang tuanya sangatlah bangga dengan tekad dan semangat anaknya tersebut. Dan agar bisa terus berjuang, Ratna Listi pun melarang Reiki untuk sering pulang ke Indonesia. Di samping biaya yang cukup mahal, juga untuk melatih kemandirian sang anak.
Dan nyatanya Reiki atau yang akrab dipanggil Mas Eki ini sanggup menjalaninya. Hingga diakui Ratna, anaknya alami banyak perubahan ke hal yang lebih baik, dan perubahan itu juga dirasakan oleh sang adik Keisha. Dan saat disinggung seperti apa perubahan sang kakak, sambil terharu hingga menangis karena menahan kerinduan, Keisha tegaskan sang kakak adalah pekerja keras dan pejuang tangguh. Sebenarnya semuanya berawal dari Mami, karena Mami tuh nggak ngizinin Mas Eki untuk pulang-pulang terus, karena dari tahun kemarin-kemarin tuh selalu pulang. Tahun pulang ngapain gitu? 3 tahun ya 3 tahun lah, kayak orang-orang jadi TKI itu kan kontrak dulu 2 tahun baru boleh pulang kan gitu. Nah kalau kangen gimana? Ya kalau kangen kenapa nggak DIC aja yang dikirim ke sana kayak gitu. Exciting nggak? Exciting dan terharu. Dan sedih. Sampai udah nangis dia. Sayang nggak? Aku bangga lihat Mas Eki yang sekarang, karena Mas Eki yang dulu itu lumayan ceroboh dan kadang suka meninggalkan tanggung jawabnya, tapi sekarang Mas Eki udah mandiri, terus udah bertanggung jawab banget, pokoknya udah berubah menjadi yang lebih baik. Mas Eki sekarang jadi pekerja keras, jadi pejuang banget di sana gitu, berjuang untuk bertahan hidup gitu sih. Perubahan ke hal yang lebih baik juga diakui oleh Panglima Langit yang juga ikut saat mengantar Keisha ke Bandara Soekarno-Hatta untuk keberangkatannya ke London. Diungkap Panglima Langit, ia juga pernah memberikan pesan-pesan untuk Reiki saat ia hendak mau berkuliah ke luar negeri. Dan ia juga tak menyangka kalau Reiki akhirnya bisa membuktikan keseriusannya kuliah di luar negeri tanpa harus banyak menyusahkan maminya karena kemandiriannya dan kerja kerasnya yang tak main-main selama di London. Oh ya, saya udah bilang pada saat dia waktu itu ada ngomong sama maminya untuk pergi mau kuliah ke luar negeri, ke London. Saya bilang, sekarang kalau mau keluar negeri itu kuliah mau ngapain? Mau memang mencari ilmunya yang memang ada di sana, mata kuliahnya memang yang di sana yang lebih baik daripada yang ada di Indonesia, silahkan, tapi belajar yang benar. Tunjukkan di sana bisa berprestasi, saya bilang, dan setelah selesai kuliah dari sana juga bisa membawa ilmu. Bisa, artinya ilmunya tuh terserap di dalam pikiran, bukan setelah tamat tidak punya ilmu. Ngapain jauh-jauh ke sana, banyak buang-buang biaya, saya bilang kan, mending kuliah di sini saja tapi kita dapat ilmunya, karena ilmu itu kan bukan di mana tempatnya, tapi bagaimana kita memaknai dan memahami ilmu tersebut kan gitu. Jadi kalau di luar negeri mau dimanapun di seluruh dunia kita pergi, kalau kita nggak bisa menyerap ilmu itu dengan baik, ya sama juga bohong. Berarti artinya saya bilang ya kita harus benar-benar bertekad dari jiwa kita sendiri, berikrar terhadap diri kita sendiri untuk aku tuh mau ke sana itu bukan untuk gaya-gayaan, aku kuliah di luar negeri, tapi aku ke sana itu memang untuk menuntut ilmu, untuk bekal kehidupanku agar aku mempunyai skill-skill tertentu yang mungkin di sana yang ada, yang di sana tempatnya saya harus belajar gitu. Ya awalnya saya nggak menyangka juga gitu ya, dia ternyata sampai di sana itu berubah 100 derajat gitu. Jadi yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak, yang tadinya tuh mungkin apa ya kita bilang agak masih kurang lah mungkin tanggung jawab gitu ya, tapi di sana itu memang serba mandiri semua saya lihat. Itu saya melihat salah satu perkembangan yang sangat baik yang saya lihat gitu dari Mas Eki gitu. Habis itu kayaknya dia makin wawasannya juga makin luas, pengetahuannya juga makin luas saya lihat, dan apa ya semangatnya juga makin hebat saya lihat gitu, makin banyak keinginan-keinginan yang harus dia capai, tapi alhamdulillah dia bisa gitu di sana, dan orangnya mau apa aja gitu, artinya nggak malu-malu gitu, misalnya ada kerjaan yang memang ya mungkin di sebagian orang nggak mau, tapi dia mau melakukan gitu. Tapi menurut saya itu adalah sebuah kebaikan yang menjadi sebuah pengalaman pribadi yang mungkin tidak semua orang bisa merasakan hal-hal seperti itu gitu. Demikian pemirsa kabar terkini
terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.